Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 bulan 9 tahun 2021. Alhamdulillah kita Allah izinkan untuk bisa bertemu secara offline atau tatap muka ya. Yang ada di depan saya ini adalah siswi kelas 8C, jumlahnya ada 11 tadi ya. Dan yang dari rumah di sini fix hadir ada 3 orang, ada Faiz Fatri Harsan, Muhammad Fahri, Muhammad Afan, dan satu lagi ini sedang connecting, Muhammad Fatir. Ya, yang dari rumah Ustaz sarankan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Yang dari sekolah, insya Allah Ustaz akan pimpin secara akan Ustadz mengajarnya secara tatap muka ataupun offline, yang dari rumah secara online. Baik anak-anak sekalian di rumah maupun yang di sekolah yang saya cintakan Allah SWT, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kalian pahami dan tentunya akan menjadikan kalian bertambah ilmunya. Kita berharap kepada Allah SWT demikian, maka kita buka pembelajaran ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kadangkala kameranya akan diarahkan ke depan, kadangkala juga akan saya arahkan seperti ini. Ini adalah menghadap ke siswa peserta didik. Oke. Baik, kita pembahasan untuk kelas 8C ini beberapa pekan yang lalu sudah kita bahas tentang sholat berjamaah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, saya di sini mau tanya dulu sama yang ada di dalam sekolah yang sudah hadir. Ananda yang saya sebutkan namanya nanti silakan dijawab ya sesuai kemampuan yang diketahui ini saja. Ananda Aisyah Nur Fadilah mana? Ananda Aisyah Nur Fadilah, Ustaz minta dijelaskan. Pengertian sunnah itu apa? Pengertian sunnah. Kan ada wajib, ada sunnah, ada haram. Sebagai seorang muslim, kita mestinya paham tentang beberapa kategori-kategori tersebut. Makna sunnah apa? Oke, fix ya, sepakat bahwa makna sunnah adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat dosa ya, tidak mendapat apa-apa deh, tidak mendapat sanksi. Itu adalah makna sunnah. Selain dari sunnah, di dalam hukum Islam itu bukan hanya sunnah ya, ada juga diantaranya ada wajib, ada juga haram, ada juga makruh, ada juga yang mubah. Nah, kelima hukum itu mudah-mudahan Anda paham dulu. Kalau yang sunnah tadi contohnya sebagaimana kita bahas ya adalah sholat sunnah. Nah sekarang kalau seandainya amalan yang wajib, Ustadz minta kepada Amanda Bernesa yang mana nak? Amanda Bernesa, kalau tadi kan amalan sunnah itu pengertian sunnah sudah disampaikan. Kalau sekarang Ustadz ke hukum yang lain wajib. Contoh amalan wajib seperti apa? Dalam Islam itu kan ada yang harus dikerjakan, itu kan wajib. Wajib itu harus. Nah, contohnya seperti apa? Sama? Salat apa? Salat wajib namanya, lebih lengkap lagi, bisa salat apa? Boleh sebutkan nama salatnya? Nah, iya. Maksudnya seperti itu. Salat 5 waktu ya. Ada salat subuh, asar, maghrib, isya, dan yang kelima waktu tersebut. Itu adalah contoh wajib. Selain itu juga ada amalan wajib yang lain ya. Kan selain sholat sunnah ada juga kewajiban rukun Islam. Kalian perhatikan rukun Islam. Itu adalah beberapa kewajiban yang mesti ditunaikan sebagai seorang muslim. Rukun Islam agak ngebahas ke jauh ini. Ke rukun Islam yang pertama adalah ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu berarti wajib nak.
Makanya siapapun yang baru masuk Islam, pertama kali dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalian kalaupun sudah terlahir dari keturunan Islam, jangan sampai nanti sudah besar, apa ya syahadatnya? Itu nggak paham. Nanti kalian kalau mau nikah, pasti diminta untuk membaca dan menyempurnakan bacaan Arabnya, berikut Latinnya. Kemudian, pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Barusan tadi kita bahas. Sholat itu wajib. Yang ketiga, puasa. Puasa dulu atau zakat dulu. Puasa dulu ya. Tapi di dalam hadis memang ada yang mengatakan zakat dulu baru puasa. Kedua-duanya boleh, disilakan dipakai. Itu wajib bagi orang yang muslim yang sudah mampu, itu wajib. Dan kemudian berikutnya ada zakat berarti. Zakat itu bagi yang mampu, udah beralih nih. Zakat sama yang nomor terakhir nanti bagi yang mampu. Zakat itu kalau seandainya Anda sudah punya penghasilan. Tapi rata-rata kalau zakat biasanya semua orang mampu ya, kecuali dia yang masuk ke dalam golongan fakir. Fakir itu dia nggak bisa memenuhi kebutuhan. Dia hidup tapi kebutuhan sehari-hari dia tidak bisa terpenuhi. Itu fakir. Kalau miskin dia sudah bisa memenuhi tapi cuma cukup untuk hari itu, besok nggak ada. Itu miskin. Terus berikutnya. Tapi kan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kalian nanti kalau sudah berpendidikan seperti ini, biasanya nanti ke depannya ada nggak bercita-cita jadi orang miskin? Nggak ada ya? Nggak mau ya? Cita-citalah jadi orang yang mulia insya Allah. Makanya salah satu, Ustaz izin berdiri boleh ya? Salah satu orang yang mulia itu adalah orang yang berilmu. Makanya kalian kalau seandainya berilmu, sedikit ilmu yang kalian punya itu insya Allah akan menjadikan kalian mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Berdiri boleh kan ya? Kan tetap pakai masker ya. Jadi kalian itu akan diberikan derajat oleh Allah SWT, derajat yang tinggi. Siapa yang berilmu? Dan yang tidak berilmu ya tentunya dia. Kalian boleh pilih mau jadi pohon yang tinggi, yang selalu orang melihat ke atas, hebat ya pohon itu, enak ya, dia kena tinggi bisa melihat yang di bawah gitu. Tapi yang semakin tinggi semakin kencang anginnya ya. Dan atau mau jadi rumput yang pendek di bawah, tapi dia injak-injak. Silakan Anda pilih. Semuanya ada resikonya. Nggak ada resikonya. Itu kehidupan harus kalian pilih. Kalian mau pilih yang atas atau bawah atau di middle atau di tengah-tengah. Itu silakan terserah Anda. Tapi yang pasti kalau kalian punya ilmu di dalam dirinya, maka insya Allah Allah akan muliakan itu. Ilmu apapun itu, yang pasti ilmunya bermanfaat. Jangan ilmu yang negatif. Kan? Kalian punya ilmu tapi ilmunya ngajarin orang berbuat dosa misalnya. Bagaimana caranya memandikan tuyul misalnya. Kalian buat vlog atau buat apa misalnya. Itu kan ilmu yang nggak baik ya. Tentunya bukan pahala, malah dosa yang akan kalian dapatkan. Terus berikutnya, oke, cukup ya. Jadi ada sunnah, wajib. Kalau haram sudah jelas ya. Haram itu adalah apabila dikerjakan maka mendapatkan dosa, dan ditinggalkan malah mendapatkan pahala, itu haram. Terus kalau mubah itu sama aja kayak jais. Contohnya seperti makan, dia dikerjakan, kalau nggak dikerjakan itu tidak mengaruh apa-apa ya. Silakan mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa, itu mubah. Terus satu lagi makruh itu kalau contohnya seperti orang makan jengkol, atau ada juga yang mengatakan makruh itu seperti merokok. Merokok itu kan ada efek samping yang berbahaya bagi tubuhnya. Ya. Kalau makan jengkol juga. Sebenarnya kalau yang bagian merasakan itu enggak ini, karena dia berefek kepada tetangganya. Kan habis makan jengkol itu nanti bau keringatnya atau bau khasnya itu kawannya bisa pingsan. Itu dijadikannya makruh. Jadi apabila dikerjakan dia tidak mendapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Itu makruh. Kita fokus ke pembahasan materi tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan berjamaah atau boleh dikerjakan munfarid. Jadi yang dikerjakan bareng-bareng, ada juga yang dikerjakan secara sendiri. Barusan yang dikerjakan itu sholat tadi, sholat duha. Sholat duha itu berjamaah atau enggak? Tadi dikerjakan secara sendiri-sendiri kan ya? Nah, nanti kita bahas mudah-mudahan nanti ketemu ya. Kemarin kita sudah bahas yang berjamaah itu ada sholat apa aja, Idul Fitri ya. Ada Idul Adha. Terus ada sholat khusyuk, ada lagi sholat khusyuk ya, satu lagi sholat istisqa.
Gerhana matahari, gerhana bulan, meminta hujan. Siapa yang sudah pernah melaksanakan 3 sholat ini? Sholat ini? Oh, Hera, SDT ya. Selain dari SDT ada nggak yang pernah di rumahnya? Kalau SDT pernah dulu di halaman di lapangan. Sholatnya itu kondisional. Seandainya nih, kan gerhana matahari itu jarang-jarang ya. Kalau pas misalnya sudah diprediksi oleh BMKG baru kita siap-siap untuk sholat. Ataupun hujan, kan di Indonesia cuma ada 2 musim tuh, kalau nggak kemarau ya hujan. Musim kering, musim hujan. Ya 2 musim itu. Kecuali kalian kalau orang negeri baru dapat musim yang lebih dari itu. Ketika musim keringnya berkepanjangan, panas banget kan, kering semua tuh. Kalian lihat deh, tanaman-tanaman itu merana itu, kalau dia mau ngomong dia teriak-teriak itu. Begitu coba kalian lihat, begitu ada hujan sebentar aja langsung dia bersemi. Itu menandakan bahwa dia senang, bahwa dia merasa bahagia gembira. Dia berkecambah terus bersemi, mulai dan kita juga mulainya senang kan. Kalau di rumahnya banyak hijau-hijauan, tapi kalau nggak dirawat juga kumuh ya. Pernah lihat rumah ada penghuninya tapi depannya rumputnya tinggi-tinggi. Wah, itu enggak. Orang bilangnya ini kayaknya nggak ada penghuninya. Padahal ada. Nah, rumput aja bisa bersyukur, apalagi manusia. Tentunya dengan datangnya air pasti sangat bersyukur. Makanya kalau ada hujan itu kita di syariatkan untuk berdoa. Allahumma shayyiban. Semoga hujan yang Allah turunkan menjadi berkah. Tidak sebaliknya ya, bukan menjadi bencana. Ada yang hujan bisa menjadi bencana karena terlebih hujan sekali setahun nggak hujan, begitu hujan sekali itu 3 hari 3 malam berturut-turut. Apa yang terjadi coba? Banjir. Karena nggak siap menampung. Harusnya kan diserap oleh tanaman belum tumbuh tuh. Tanaman belum tumbuh dan akhirnya banjir. Ya ada sholat-sholat yang dilaksanakan secara munfarid di halaman 64 ya. Ini yang kelemahannya kalau Ustaz berdiri di sini tidak terlalu dengar yang di rumah. Sudah bertambah lagi yang di rumah. Dari sini. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara mandiri atau individu ya. Apa saja? Ada sholat rawatib, tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Ada yang tahu sholat rawatib itu apa? Iya. Nah. Kemarin kan di pekan yang lalu saya sudah pernah sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami dan semoga Allah berikan hidayah kepada anak-anak sekalian. Jadi kalau sholat sunnah itu ibaratkan makan nasi ya. Kalau kalian makan nasi nggak dikasih lauk misalnya, kepepet misalnya, kalian bayangkan seolah-olah kalian berada di suatu tempat yang di situ nggak ada apa-apa kecuali nasi. Ya udah nasi itu dimakan. Kenyang nggak? Kenyang. Cuman nggak nikmat. Kalau mau nikmat apa? Ditambah sayur, ditambah lauk, ditambah dan lain-lain. Begitu juga dengan sholat. Sholat kalau sebagai seorang muslim, sholat itu sudah wajib, selesai. Sudah melaksanakan sholat, ya sudah cukup. Tapi bagi orang yang paham tentang keislaman, semakin baik keimanannya, maka dia akan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Kenapa? Dia tahu kalau sholat sunnah itu sama aja seperti makan, ada sayurnya. Semakin nikmat. Dan hati-hati ya, sebagai seorang muslim itu tidak ada dan tidak boleh juga merasa bahwa sholatnya itu adalah paling benar. Kan sholat fardu itu bisa salah satu menambal dengan kekurangannya itu pahalanya adalah dengan sholat sunnah. Nah, jadi begitu nah. Kan kalau kita lihat mudah-mudahan sih kalian tidak termasuk sih. Kalau di masjid-masjid itu ya, begitu ada selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung cepet-cepet beresin, langsung kabur dia. Mudah-mudahan kalian tidak ya, sempetin dulu, berzikir dulu, habis itu sholat, setelah sholat sunnah baru kalian pindah. Melaksanakan aktivitas lain. Rawatib ya, rawatib itu nanti kalau ditanya jangan bingung nggak. Ini udah banyak istilah nih. Ada rawatib, nanti ada sholat istisqa itu sholat apa dia harus tahu ya. Rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi antara sholat fardu. Ustaz tanya kepada Anissa Dian Fitri mana? Anissa Dian Fitri mana? Di rumah. Ustaz mau tanya, nak, sholat rawatib itu kan mengiringi antara sholat fardu ya, bisa sebelum dan setelah. Kalau sholat maghrib itu ada nggak sebelumnya atau setelahnya yang ada sholat maghrib? Setelahnya. Oke. Nah itu
bisa dijawab bagi orang yang sering melaksanakan ya. Tapi kalau orang nggak melaksanakan biasanya dia agak bingung. Aduh apa ya? Apa ya? Kalau salat maghrib itu fixnya ya. Salat maghrib itu adanya setelah, artinya ba'da. Kalau sebelum itu qobla. Qobliyahnya tidak ada, adanya ba'diyah. Ustaz, tapi di tempat saya itu begitu belum iqomat ada yang sholat. Itu bukan sholat qobliyah maghrib. Dia sholat sunnah lain, misalnya sholat sunnah syukril wudu atau tahiyatul masjid. Ada nggak tahiyatul masjid? Oh ada, nanti yang kedua, jangan kita bahas dulu. Syukril wudu itu setiap orang selesai berwudu itu ada sholat sunnahnya. Kalau mau dia mau sholat sunnah boleh. Terus berikutnya Artalita. Artalita kalau sholat isya sebelum dan setelah ada nggak sholat isya? Ada. Arti Artalita jarang mengamalkan ya. Nggak apa-apa. Setelah ini mudah-mudahan nanti Artalita mengamalkan. Kalau sholat isya itu dua-duanya ada. Sholat isya itu qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Jadi kalau kalian pergi ke masjid, nggak usah. Kalau kan yang akhwat kan biasanya tidak dianjurkan ke masjid ya, di rumah. Bukan berarti di rumah laksanakan yang wajib aja enggak. Silakan di rumah boleh juga. Begitu azan kan, selesai azan dengerin azan dari masjid yang terdengar, udah itu langsung sholat. Sholat qobliyah sebelumnya ya, qobliyah isya. Setelah sholat isyanya selesai, sholat ba'diyah, setelah itu selesai. Itu namanya sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sebelum dan setelah. Tapi kita ini sedang bahas di setiap sholat fardu itu ada yang ada qobliyahnya, ada yang tidak ada. Makanya sedang kita bahas ini. Jadi kalau sholat isya itu fix ya, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Berlanjut lagi ke sholat malam, sholat subuh berarti. Ini masuk ke Gladisha. Gladisha mana? Gladisha kalau sholat subuh ada ba'diyah atau qobliyahnya nak? Yang mana yang ada? Sebelumnya ada nggak sholat subuh? Sebelumnya itu qobla atau ba'diyahnya yang ada? Ba'diyahnya ada nggak? Masih ragu. Jadi fix dikunci nak. Subuh itu ada berapa rakaat subuh? 2. Sebelumnya ada, tapi setelahnya tidak ada. Qobla berarti ya, bahasa Arab kan, bahasa Arab juga baca kan. Qobla itu sebelum, ba'da itu sesudah. Makanya sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah ba'diyah nggak ada ba'diyah ya. Makanya kalau kalian nanti jalan misalnya karena pengen bener sholat, udah sholat subuh, sholat sunnah lagi, itu nggak boleh. Pernah ada di suatu tempat masjid, nggak usah jauh-jauh, di tempat ustadz tuh, ada orang tua, memang dia udah tua, udah sholat subuh karena dia jarang ke masjid ya. Begitu dia baru dapat hidayah ya, mudah-mudahan dia baru dapat hidayah. Jadi habis sholat subuh sholat lagi, langsung kita tegur, Pak, sholat apa Pak? Sholat sunnah apa? Setelah subuh nggak ada Pak, sholat sunnah setelah subuh. Gitu. Tolong diingatkan nak. Itu adalah salah satu cara bahwa kalian perhatian sama saudara sesama muslim. Ingatkan, tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Adanya nanti sholat sunnah namanya pas menyingsing waktu fajar, itu namanya sholat sunnah. Ada nggak yang pernah sholat sunnah syuruk, namanya sholat sunnah syuruk? Kalau dulu waktu Ramadan, Ustadz sering bareng sama jemaah. Jadi habis ngisi kultum subuh di masjid tertentu, udah itu Ustadz nggak pulang, nunggu matahari terbit. Matahari terbit itu sekitar pukul 6 atau ada jam-jam tertentu sampai imsak. Jadi setelah itu keluar, baru kita sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan seterusnya. Sama saja seperti kita umroh pahalanya. Itu sholat syuruk. Tapi kita di sini belum termasuk. Berikutnya adalah kalau tadi subuh, kita beralih ke zuhur sekarang. Hanun kalau sholat zuhur itu qobliyah atau ba'diyahnya ada apa enggak? Dua-duanya ada. Qobliyahnya ada. Qobliyah itu sebelum apa setelah? Ya, oke. Fix ya. Jadi kalau zuhur itu dua-duanya ada. Sebelumnya ada, setelahnya ada. Qobliyah. Makanya kalau seandainya kita boleh ta'azul zuhur di masjid, nanti mudah-mudahan ke depan semakin membaik kondisinya ya. Sehingga kita jamaahnya bisa memanfaatkan masjid kita. Sebelum sambil menunggu kawan-kawannya yang wudhu, kita sholat sunnah. Sholat zuhur ada sunnahnya. Dan setelahnya juga ada. Beralih lagi ke waktu berikutnya. Kaila Askia mana? Kaila. Sekarang yang asar. Nah, asar qobliyahnya sebelumnya ada nggak? Setelahnya? Nggak ada. Oke, fix ya. Kalau sholat asar itu
sebelumnya ada, setelahnya tidak ada. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama dengarkan, hanya bisa dijawab. Mungkin ada juga yang baru mengetahui dari buku, ada juga yang dia tidak perlu buku tapi sudah paham karena dia mengamalkan. Makanya kelebihan orang yang mengamalkan itu dia semakin fasih. Nah, makanya kalian kalau punya ilmu itu jangan pelit ya. Ilmu itu semakin diberikan ke orang lain semakin tajam. Sama aja kayak pedang ataupun pisau, semakin diberikan itu kayak diasah dia, diasah terus. Maka dia semakin paham. Begitu juga ketika tadi ada pertanyaan, apakah sholat subuh itu ada. Bagi orang yang sudah mengamalkan, langsung dia nggak perlu lihat buku, tapi ada yang ragu-ragu nih, boleh lihat buku, lihat buku dulu. Silakan. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Kalau tadi sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sholat yang dilaksanakan ketika kalian masuk masjid. Kan jarang masuk masjid, Ustaz. Ya kalau nggak masuk masjid sih nggak perlu. Di rumah, tahiyatul rumah nggak ada. Tahiyatul bait nggak ada. Rumah itu bahasa Arabnya bait ya. Tahiyatul bait tidak ada. Adanya tahiyatul masjid. Kok ada tahiyatul masjid? Apa sih, Ustaz? Kan masjid itu kan diumpamakan sebagai rumah Allah. Siapapun yang masuk masjid itu diminta untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi kalau kalian pertama kali masuk menginjakkan kaki, masih ingat tuh, pertama kali menginjakkan kaki di kota Mekah, ya di Mekah ya, itu Ustaz benar-benar langsung sujud syukur di sana. Kalau di Madinah, begitu pertama kali datang itu memang langsung ke hotel dulu, dan besok paginya baru ke Madinah. Dan sujud syukur di sana. Setiap memasuki masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Berikutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah ada nggak penjelasannya dulu? Ada ya? Iya, baik. Sholat istikharah itu, iya, benar. Sholat yang kita mau meminta sesuatu, nak. Ya Allah, selain sama ini saya mau masuk ke sekolah A apa sekolah B ya? Kok saya galau sih? Saya pilih yang mana ya? Kalau di sekolah A, kawan-kawan saya banyak di sana. Tapi nanti hafalan saya hilang semua. Kalau saya masuk ke sekolah B, nah itu nanti bisa melanjutkan hafalan saya. Tapi saya kawan-kawannya cuma ada 2. Bingung tuh, galau. Caranya kayak mana? Laksanakan istikharah. Nanti dapat jawaban nggak? Dapat. Siapa yang ngasih? Allah. Biasanya ada yang melalui mimpi. Ada yang melalui orang tuanya semakin menguatkan. Ya. Argumen orang tua semakin menguatkan. Jadi keyakinannya mantap. Enggak galau. Nah, seperti itu ya. Antara 2 pilihan ataupun 3 pilihan. Sampaikan semua, dicurahkan semua itu di hadapan Allah. Ya Allah, saya setelah ini mau masuk ke jenjang ini. Atau mungkin kan kejauhan Ustaz. Sekarang masih kelas 8, belum kelas 9. Ini Ustaz, aduh, saya ini mau beli HP yang Oppo apa Samsung ya. Dua-duanya bagus. Yang satu memorinya ini, satu misalnya kan ada 2 gitu kan. Nah, itu istikharah dulu. Kalau memang Anda benar-benar ragu. Jadi 2 keputusan yang benar-benar ini ya, sama-sama berat menurut kalian. Oke, itu tadi kita sudah bahas. Kemudian insya Allah kita selesaikan sampai terakhir ini tentang sholat sunnah berjamaah dan atau munfarid. Nah, yang di online tinggal 10 menit lagi, nak, masya Allah. Baik. Berikutnya kita coba bahas sedikit tentang poin berikutnya, ketiga ya, sholat sunnah yang berjamaah atau munfarid. Ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara 2 mode. 2 mode ya. Bukan mode silent sama mode profilnya umum ya, Bu. Modenya berjamaah sama mode munfarid sendirian. Apa aja? Sholat tarawih pernah nggak? Pernah ya? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilaksanakan di bulan apa? Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi umat Islam. Gimana nggak ditunggu-tunggu? Kita bahagia, senang ya. Orang-orang yang biasanya pelit di situ bersedekah. Ya, jadi banyak hikmah di bulan Ramadan. Sholat tarawih, terlepas dari sholat tarawih yang jumlahnya ada yang 11, ada yang 23, ya terlepas dari itu ya.
Sholat tarawih itu dilaksanakan boleh secara berjamaah ataupun secara individu. Ya. Makanya ketika kemarin ada himbauan pandemi, sholat ada beberapa masjid kan pertama kali pandemi kan heboh tuh, masjidnya sepi. Boleh dilaksanakan secara individu di rumah. Tapi kalau di rumah ada keluarga, jamaah aja dengan di rumah gitu. Termasuk sholat id. Kan pernah dulu sholat id dilarang kan. Ini belum habis ya. Jadi sholat id itu dilaksanakan satu RT ngadain, RT lain ngadain gitu kan. Karena dia untuk lebih memperkecil atau keramaiannya itu dipersingkat supaya nggak terlalu ramai. Selain sholat tarawih, sholat witir. Ada yang tahu sholat witir? Sholat witir itu jumlahnya ganjil apa genap? Sepakatnya nak ya, sholat witir itu jumlahnya adalah ganjil. 1, 3, 5 kan sholat sunnah tarawih biasanya kan ujungnya ada witirnya. Ada yang 3 rakaat tuh langsung sekali bangun ya. Ada yang 2 plus 1. Ya, silakan boleh dikerjakan yang mana. Ada sholat duha barusan kita kerjakan. Kalian nih Ustaz belum mengerjakan sholat duha ya. Duha itu dikerjakan tuh boleh 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Jadi dilaksanakan 12 rakaat berarti 6 kali bangun ya. Kalau 2 kali. Sholat duha itu boleh dikerjakan secara individu, juga boleh dikerjakan secara jamaah. Nah, nanti pengen juga ya kita mengerjakan sholat sunnah duha berjamaah. Jadi kalau boleh tetap melaksanakan sholat barengan di masjid, kita pakai masjid itu duhanya berjamaah. Pagi berjamaah, habis itu majelis bareng-bareng. Biasanya sendiri-sendiri duha. Tahajud. Siapa yang hari ini, ada nggak hari ini yang tahajud? Ada nggak hari ini yang melaksanakan tahajud? Angkat tangan. Nggak ada ya. Kalau hari ini yang sholat duha, angkat tangan. Yang sholat duha? Nah, oke. Kalau Ustaz tanya tahajud nggak angkat tangan, sholat duha nggak angkat tangan, bingung Ustaz lu. Tadinya sholat duha siapa gitu. Oke, silakan turun. Oke, tahajud itu dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Ustaz, sholat tahajud jam 9 boleh nggak? Boleh. Syaratnya apa? Tidur dulu. Tidur dulu walaupun semenit. Bangunkan mendengar alarm, Masya Allah. Jam 9, masih jam 9 malam, jam 9 sore. Boleh nggak tahajud? Boleh. Langsung tahajud. Syaratnya harus tidur. Nah. Tapi yang lebih utama adalah sepertiga malam terakhir. Karena di situ kita hanya dengar suara makhluk Allah jangkrik. Manusia sudah pada ngorok mereka, udah pada selimutan. Tapi hanya orang-orang yang ingin mengharapkan kedekatan dirinya kepada Rabb-nya itu yang bangun. Tahajud. Kemudian ada sholat tasbih. Ada nggak yang pernah sholat tasbih? Panjang nak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini dilaksanakan dengan membaca kalimat tasbih ini. Kalau tidak salah setiap satu kali sekali sholat itu 3.000 tasbih. Ada nggak di sini ya? 300 kali dalam sholat. Iya, karena setiap sholat itu disampaikan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu dan seterusnya. Banyak sekali yang dibacakan. Oh ya, ini ada rinciannya 300 ya. 300 kali bacaan tasbih. Kemudian sampai ada terakhir. Masih cukup nggak waktunya ini ya? Kita 4 menit lagi, Masya Allah. Baik deh. Untuk yang di rumah, sepertinya kita cukupkan ya. Yang di rumah ini terima kasih Ananda Faiz Fatri Harsan, Fahri Albar, Fatih Fatan, Muhammad Afan, dan Muhammad Fatih. Ustaz mau absen nih. Apakah masih menyimak? Faiz Fatri Harsan, apakah masih menyimak? Baik, kita lewatkan. Muhammad Fahri Albar, apakah masih menyimak? Iya, Pak. Oke, Muhammad Fatih Fatan, apakah masih menyimak? Ya, Pak. Muhammad Afan, apakah masih menyimak? Ya, Ustaz. Muhammad Fatir, apakah masih menyimak? Iya, Ustaz. Baik, terima kasih ya Ananda Ikhwan. Ada 5 orang nih yang sudah mengikuti materi Ustaz secara online. Ini yang di kelas yang akan kita lanjutkan, sementara yang di rumah kita cukupkan karena Zoom kita hanya berbatas waktu 40 menit. Terima kasih.
Ananda, insya Allah yang di kelas kita lanjutkan dengan diskusi atau pembahasan, sementara yang di rumah kita cukupkan. Terima kasih ya, kita cukupkan dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.